Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan di hari kiamat nanti, jutaan manusia berdiri di padang mahsyar, menunggu perhitungan amal dengan penuh ketakutan. Tapi tahukah kamu, ada 70.000 orang yang akan langsung masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Siapakah mereka? Dan bagaimana cara kita bisa menjadi bagian dari mereka? Simak kisah luar biasa ini hingga akhir. Ada beberapa ayat dan surah dalam Al-Quran yang jika dibaca secara rutin, Rasulullah memberikan jaminan surga atau keberkahan luar biasa. Salah satunya adalah yang pertama, ayat kursi. Rasulullah bersabda, barang siapa membaca ayat kursi setiap selesai sholat wajib, maka tidak ada yang menghalanginya masuk surga kecuali kematian. Hadis riwayat An-Nasa'i dan Ibnu Hibban. Maksudnya, jika seseorang membaca ayat kursi setelah setiap sholat fardu, maka ketika ia meninggal, Allah akan memasukkannya ke dalam surga. Yang kedua, surah Al-Mulk. Rasulullah bersabda, ada satu surah dalam Al-Quran yang terdiri dari 30 ayat yang akan memberikan syafaat bagi pembacanya hingga diampuni dosanya, yaitu surah Al-Mulk. Hadis riwayat Abu Dawud, Tirmidzi, dan lainnya. Jika dibaca setiap malam sebelum tidur, surah ini menjadi pelindung dari siksa kubur dan membawa seseorang ke surga. Yang ketiga, surah Al-Ikhlas setara dengan sepertiga Al-Quran. Nabi bersabda, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sesungguhnya surah Al-Ikhlas itu setara dengan sepertiga Al-Quran. Hadis riwayat Bukhari. Dalam hadis lain Rasulullah bersabda, barang siapa membaca Qul huwa Allahu ahad sebanyak 10 kali, Allah akan membangunkan untuknya sebuah rumah di surga. Hadis riwayat Ahmad. Yang keempat, mengucapkan zikir tertentu. Rasulullah bersabda, barang siapa mengucapkan subhanallah wa bihamdihi 100 kali dalam sehari, maka dosa-dosanya akan diampuni, meskipun sebanyak buih di lautan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam hadis lain, barang siapa mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir sebanyak 100 kali dalam sehari, maka baginya pahala seperti membebaskan 10 budak, dituliskan baginya 100 kebaikan, dihapuskan 100 kesalahan, dan ia akan terlindungi dari setan sepanjang hari. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kelima, sholat 12 rakaat sunnah dalam sehari. Rasulullah bersabda, barang siapa menjaga 12 rakaat sunnah dalam sehari semalam, maka Allah akan membangunkan baginya sebuah rumah di surga. Hadis riwayat Muslim. Rinciannya, 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, dan 2 rakaat sesudahnya, 2 rakaat setelah maghrib, dan 2 rakaat setelah isya. Keenam, membaca doa masuk surga. Rasulullah bersabda, barang siapa yang meminta surga sebanyak 3 kali, maka surga akan berkata, ya Allah, masukkanlah dia ke dalam surga. Hadis riwayat Tirmidzi. Berikut adalah doanya. Allahumma inni as'alukal jannata wa a'udzubika minan nar. Ya Allah, aku memohon surga kepadamu dan aku berlindung kepadamu dari neraka. Yang ketujuh, menjaga akhlak dan perbuatan baik. Rasulullah juga menjelaskan bahwa amal-amal berikut akan memasukkan seseorang ke dalam surga. Pertama, menjaga lisan dan hati. Rasulullah bersabda, barang siapa yang menjamin untukku menjaga antara 2 bibirnya, ucapan, dan 2 kakinya, kemaluannya, maka aku menjamin surga baginya. Hadis riwayat Bukhari. Yang kedua, menyambung silaturahmi. Rasulullah bersabda, tidak akan masuk surga orang yang memutuskan tali silaturahmi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang ketiga, menjaga sholat 5 waktu. Rasulullah bersabda, barang siapa yang menjaga sholat 5 waktu, maka baginya jaminan dari Allah untuk masuk surga. Hadis riwayat Ahmad. Yang keempat,
bersedekah secara rutin. Rasulullah bersabda, surga memiliki 8 pintu. Salah satunya adalah pintu sedekah, yang hanya dimasuki oleh orang-orang yang gemar bersedekah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Selain melakukan amalan-amalan yang disebutkan sebelumnya, ada beberapa tanda khusus yang menunjukkan seseorang mendapatkan jaminan surga dari Allah dan Rasul-Nya. Yang pertama, orang yang menjaga keikhlasan dalam ibadah. Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah tidak melihat rupa dan harta kalian, tetapi Dia melihat hati dan amal kalian. Hadis riwayat Muslim. Orang yang ikhlas dalam beribadah hanya karena Allah, bukan karena ingin dipuji atau mendapatkan keuntungan duniawi, akan mendapatkan pahala besar dan dijamin masuk surga. Contohnya, melaksanakan sholat, puasa, dan sedekah tanpa mengharapkan pujian dari manusia. Menolong orang lain dengan tulus tanpa mengharapkan balasan. Yang kedua, orang yang sabar dan ridha atas ujian. Allah berfirman, Innama yuwaffa las-sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang bersabar akan diberikan pahala tanpa batas. Quran Surah Az-Zumar ayat 10. Rasulullah juga bersabda, Allah berfirman, jika aku menguji hambaku dengan kehilangan kedua matanya, kebutaan, lalu dia bersabar, maka aku akan menggantikannya dengan surga. Hadis riwayat Bukhari. Orang yang bersabar dalam menghadapi cobaan hidup, baik dalam kemiskinan, kehilangan orang yang dicintai, sakit, atau kesulitan lainnya akan mendapatkan balasan surga. Yang ketiga, orang yang rendah hati dan tidak sombong. Rasulullah bersabda, tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya terdapat kesombongan walaupun seberat biji sawi. Hadis riwayat Muslim. Orang yang rendah hati, tidak membanggakan dirinya secara berlebihan, tidak merendahkan orang lain, dan selalu bersikap lembut terhadap sesama, akan mendapatkan tempat istimewa di surga. Contohnya, tidak merasa lebih baik dari orang lain, menghormati orang lain tanpa memandang status sosial, menghindari sikap pamer dalam harta, ilmu, atau ibadah. Yang keempat, orang yang menjaga lisannya. Rasulullah bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata yang baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Orang yang menjaga lisannya dari berkata kasar, ghibah, menggunjing, berdusta, dan menyakiti hati orang lain dijanjikan surga. Contohnya, tidak menyebarkan fitnah atau hoaks, selalu berkata jujur meskipun sulit, menggunakan kata-kata yang baik dalam berbicara dengan orang lain. Yang kelima, orang yang memudahkan urusan orang lain. Rasulullah bersabda, barang siapa yang memudahkan orang yang sedang kesulitan, maka Allah akan memudahkan urusannya di dunia dan akhirat. Hadis riwayat Muslim. Contohnya, membantu orang yang sedang kesulitan keuangan dengan memberi pinjaman tanpa riba, menolong orang tanpa mengharapkan imbalan, membantu menyelesaikan masalah orang lain dengan tulus. Orang yang selalu menolong dan memudahkan urusan orang lain akan mendapatkan balasan yang lebih besar dari Allah, termasuk jaminan masuk surga. Yang keenam, orang yang berhati bersih dan tidak pendendam. Rasulullah pernah menunjukkan seorang sahabat kepada para sahabat lainnya dan berkata bahwa dia adalah penghuni surga. Ketika sahabat lain bertanya kepada orang tersebut tentang amalannya, dia menjawab, saya tidak memiliki amalan istimewa, kecuali bahwa saya selalu tidur dalam keadaan hati yang bersih dan tidak menyimpan dendam atau kebencian kepada siapapun. Hadis riwayat Ahmad. Tidak menyimpan dendam kepada orang lain, selalu memaafkan kesalahan orang lain, menghindari iri hati dan dengki. Di antara hamba-hamba Allah, ada yang mendapat keistimewaan masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Ini adalah golongan orang yang mendapatkan rahmat Allah secara langsung
tanpa diadili di padang mahsyar. Rasulullah bersabda, "Diperlihatkan kepadaku 70.000 orang dari umatku yang akan masuk surga tanpa hisab. Mereka adalah orang-orang yang tidak meminta diruqyah, tidak melakukan tathayyur, percaya pada pertanda buruk, tidak menggunakan kay, pengobatan dengan besi panas, dan hanya bertawakal kepada Rabb mereka." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menunjukkan ciri-ciri khusus dari mereka yang dijamin masuk surga tanpa hisab. Yang pertama, orang yang bertawakal sepenuhnya kepada Allah. Mereka selalu percaya bahwa semua kejadian dalam hidup adalah kehendak Allah dan mereka tidak bergantung kepada selainnya. Contohnya, tidak mudah cemas atau panik dalam menghadapi kesulitan. Berusaha dengan maksimal tetapi tetap berserah diri kepada Allah. Tidak mencari perlindungan atau kesembuhan dari hal-hal yang berbau syirik. Yang kedua, tidak meminta diruqyah secara berlebihan dan bergantung pada manusia. Orang-orang ini tidak meminta ruqyah kecuali dalam keadaan darurat, karena mereka lebih mengandalkan doa dan bacaan Al-Quran sendiri untuk kesembuhan. Meminta ruqyah tidak haram, tetapi lebih baik jika seseorang membaca doa dan Al-Quran sendiri untuk perlindungan tanpa bergantung kepada orang lain. Yang ketiga, tidak percaya pada tathayur. Mereka tidak percaya pada mitos atau ramalan yang bertentangan dengan tauhid. Contohnya, tidak percaya bahwa kucing hitam atau burung tertentu membawa sial. Tidak menjauhi hari atau angka tertentu karena dianggap membawa nasib buruk. Hanya percaya kepada takdir Allah tanpa terpengaruh kepercayaan kuno. Yang keempat, tidak menggunakan kai, pengobatan dengan besi panas. Di zaman Nabi, ada pengobatan dengan besi panas yang sering digunakan untuk menyembuhkan luka atau penyakit. Namun, orang-orang yang masuk surga tanpa hisab memilih untuk menghindarinya karena mereka lebih bertawakal kepada Allah. Menghindari pengobatan yang bertentangan dengan Islam atau mengandung unsur syirik. Tetap menggunakan cara medis yang diperbolehkan dalam Islam, tetapi tetap bertawakal kepada Allah. Siapakah 70.000 orang ini? Ketika Rasulullah menyampaikan hadis ini, para sahabat bertanya, "Siapakah mereka, wahai Rasulullah?" Lalu Nabi menjelaskan bahwa mereka adalah orang-orang yang memiliki keimanan yang sangat kuat dan tidak pernah melakukan syirik, baik besar maupun kecil. Dalam riwayat lain, Rasulullah juga bersabda bahwa jumlah ini akan ditambah oleh Allah dengan 70.000 orang lagi. Dan setiap orang dari mereka akan membawa 70.000 orang lainnya ke dalam surga. Hadis riwayat Ahmad dan At-Tirmidzi. Artinya, ada jutaan orang yang berpotensi masuk surga tanpa hisab. Semoga kita termasuk di dalamnya. Bagaimana cara menjadi bagian dari mereka? Untuk masuk dalam golongan yang masuk surga tanpa hisab, kita harus memperkuat tauhid dan tawakal kepada Allah dengan cara meningkatkan keimanan dan tidak pernah berbuat syirik, sekecil apapun. Bertawakal sepenuhnya kepada Allah dalam segala urusan, menghindari mitos, takhayul, atau ramalan yang bertentangan dengan Islam. Tidak bergantung kepada manusia dalam hal kesembuhan dan perlindungan. Memperbanyak doa dan zikir sebagai perlindungan diri. Masuk surga tanpa hisab adalah keistimewaan yang diberikan Allah kepada orang-orang yang bertauhid murni, bertawakal sepenuhnya, dan tidak bergantung kepada hal-hal yang bertentangan dengan Islam. Jika kita ingin menjadi bagian dari mereka, kita harus mulai memperbaiki iman, menguatkan tauhid, dan menjauhi segala bentuk kesyirikan serta kebiasaan yang mengurangi ketawakalan kepada Allah. Semoga kita semua termasuk dalam golongan yang mendapat rahmat Allah dan masuk surga tanpa hisab. Amin.